Setiap daerah memiliki cerita, namun tidak semua cerita dapat dibaca melalui tulisan. Ada cerita yang tersimpan di bebatuan yang telah berusia jutaan tahun. Ada yang hidup dalam setiap goresan canting, hadir di balik cita rasa kuliner, dan terus diwariskan melalui budaya yang masih lestari hingga hari ini. Begitu pula dengan Kebumen, sebuah daerah yang menyimpan lebih dari sekedar keindahan alam. Di balik setiap sudutnya tersimpan kisah tentang perjalanan bumi, karya manusia, dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Hari ini kita tidak hanya berkeliling Kebumen, melainkan kita akan mencoba membacanya. Bukan membaca lewat lembaran kertas, melainkan membaca tempat-tempat yang menjadi identitasnya. Inilah cara kami membaca Kebumen dengan cara yang berbeda. Jika Kebumen adalah sebuah buku, maka halaman pertamanya dimulai jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Di Karangsambung, batu-batu yang kita lihat bukan sekedar bebatuan biasa. Mereka adalah saksi perjalanan bumi selama ratusan juta tahun. Disinilah para peneliti belajar bagaimana Pulau Jawa terbentuk. Setiap lapisan batu menyimpan cerita tentang dasar samudera purba yang perlahan terangkat menjadi daratan. Karangsambung mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis di atas kertas. Terkadang sejarah dipahat oleh alam lalu disimpan di dalam batu. Lalu kita akan membuka halaman berikutnya. Kali ini bukan tentang batu, melainkan tentang tangan-tangan yang menjaga warisan budaya. Di setiap goresan canting batik Gemes Sekti tersimpan ketelitian, kesabaran, dan kecintaan terhadap tradisi. Motif-motifnya bukan sekedar hiasan, mereka lahir dari alam, kehidupan masyarakat, dan identitas Kebumen yang terus diwariskan. Membaca batik berarti membaca cerita yang ditulis dengan lilin, warna, dan harapan. Kapan batik Gemes Sekti mulai berkembang di Kabupaten Kebumen, Pak? Ya, kalau bicara sejarah batik Gemes Sekti sendiri sebetulnya justru pada masa Presiden Insinyur Soekarno dulu itu adalah masa kejayaan batik di Kebumen atau di Gemes Sekti. Karena dulu di Gemes Sekti itu semua warganya hampir keseluruhan adalah menjadi pengrajin batik, terutama batik cap. Bahkan dulu di sini itu ada pabrik pemintalan benang menjadi kain mori, ada 2 dengan di area Panjer sana. Kemudian dulu juga ada namanya koperasi batik. Nah, kalau kita melihat ada SMK Batik 1, SMK Batik 2 itu adalah salah satu prasasti peninggalan dari kedikjayaan koperasi batik tersebut yang infonya dulu itu disubsidi oleh pemerintah. Kemudian semua hasil batik dari Gemes Sekti itu langsung masuk koperasi dan koperasi yang memasarkan. Saat membuka halaman berikutnya, kita diajak membaca sisi lain Kebumen, yaitu pesisir selatannya yang memukau. Di pantai Menganti, hamparan laut biru, pasir yang membentang, dan tebing-tebing hijau menghadirkan panorama yang menenangkan. Setiap deburan ombak seolah mengajarkan bahwa keindahan alam selalu hadir bagi mereka yang mau menjelajah. Tak jauh dari sana, pantai Karangbolong menawarkan pesona yang berbeda. Batu karang raksasa yang berlubang alami menjadi saksi bagaimana alam membentuk karya terbaiknya melalui waktu yang begitu panjang. Dua pantai ini memiliki karakter yang berbeda, tetapi menyampaikan pesan yang sama, bahwa alam Kebumen bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, melainkan ruang untuk belajar menghargai keindahan, kesabaran, dan harmoni antara manusia dengan alam. Sebuah buku belum lengkap tanpa rasa. Di Kebumen, rasa itu hadir melalui lanting yang sangat renyah. Kuliner bukan sekedar soal mengenyangkan perut. Ia adalah cerita tentang keluarga, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap suapan menghadirkan kenangan, dan setiap gigitan memperkenalkan identitas sebuah daerah. Lalu, sampailah kita pada halaman yang penuh irama, epik,
bukan hanya sebuah pertunjukan. Di balik hentakan gamelan dan gerakan para penari, terdapat semangat gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya yang terus dijaga. Tradisi ini mengingatkan bahwa sebuah daerah akan tetap hidup selama masyarakat tetap terus mencintai budayanya. Ebek atau dikenal sebagai kuda lumping adalah tarian tradisional yang sudah mengakar dalam jiwa masyarakat Kebumen. Para penari menunggangi kuda anyaman bambu, bergerak lincah mengikuti irama gamelan yang semakin lama semakin memuncak. Di puncak pertunjukan, beberapa penari bisa mengalami kerasukan, sebuah fenomena yang membuat ebek berbeda dari tarian manapun. Hari ini, kita telah membaca Kebumen dengan cara yang berbeda. Bukan hanya melalui tempat-tempat yang indah, tetapi melalui kisah yang tersembunyi di baliknya. Karangsambung mengajarkan sejarah bumi, Batik Gemesekti mengajarkan tentang ketekunan, Pantai Menganti dan Karangbolong mengajarkan bagaimana keindahan alam, kuliner khas mengajarkan kehangatan tradisi, dan ebek mengajarkan bahwa budaya akan selalu hidup selama ada generasi yang mau menjaganya. Karena sejatinya, Kebumen bukan sekedar tempat untuk dikunjungi. Kebumen adalah cerita yang layak dibaca, dipahami, dan diwariskan. Terima kasih telah membaca Kebumen bersama kami. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya.